Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pengusaha kuliner sekalian dan selamat datang di Zoominar Financial Planning for Entrepreneur. Di mana malam ini kita akan ngobrolin soal uang nih teman-teman. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Tia, saya dari Pengusaha Kuliner ID. Sebuah komunitas yang bertujuan untuk mewadahi teman-teman pebisnis kuliner di seluruh Indonesia untuk bisa saling sharing, networking, mentoring, dan juga investor matching. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan gabung di komunitas kita, bisa langsung daftar aja di bit.ly/daftar pengusaha kuliner, atau bisa juga langsung klik link yang ada di deskripsi WhatsApp grup ya, teman-teman, karena akan seru banget, banyak banget aktivitas yang akan kita lakukan nih bareng-bareng, seperti itu. Nah, untuk malam ini nih kita akan ngobrolin topik yang seru banget, yaitu gimana caranya kita ngelola uang dengan baik dan benar, terutama untuk para pengusaha ya, yang penghasilannya nggak tentu nih tiap bulan. Bulan ini bisa ambil 30 juta, bulan depan nggak tahu bisa ambil berapa. Nah, ini penting banget ya teman-teman, karena ketika kita berbisnis, pastinya kita nggak cuma mau kerja doang tuh. Pastinya kita mau hasil dari usaha kita ini bisa untuk naik haji, atau bisa untuk beli rumah, bisa untuk nabung dana pendidikan anak. Nah, seperti apa sih cara mengelola uang dari hasil bisnis ini? Malam ini kita kupas tuntas nih sama expert kita, ada Mbak Lisa Equiresa. Wah, sorry agak belibet nih. Mbak Lisa Equiresa ini adalah Certified Financial Planner dan juga founder dari Smart Financial Academy. Pokoknya ini salah satu teman saya juga yang memang dia expert banget lah. Pokoknya sudah menangani berbagai macam klien yang dimana mereka memang ingin supaya cash flow dan juga keuangannya bagus. Dan tak cuma itu, malam ini kita juga kedatangan speaker dari delegasi, yaitu CEO-nya dari delegasi, asisten keuangan virtual untuk bisnis kuliner, yaitu Mas Yuda Oki Pratama. Nah, Mas Oki nanti akan sharing juga nih ke teman-teman terkait biasanya kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasanya pebisnis itu melakukan gitu dalam rangka mengelola keuangannya. Nah, nanti akan kita simak juga di akhir. Oke deh, tak perlu berlama-lama lagi deh, langsung aja kita panggil pemateri kita malam ini, yaitu ada Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa. Halo Oke. Mbak Tia. Halo, halo. Wah, belum di ini nih, mana? Aku Halo. belum bisa melihatnya. Oke, halo Mbak Lisa, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Lisa, aku sebelum kita masuk nih ke materi, mungkin aku mau Boleh, nanya-nanya sedikit dulu ya ke Mbak Lisa terkait financial planning boleh. itu sebenarnya apa sih? Dan emang penting ya? Sepenting apa sih pengusaha untuk bisa merencanakan keuangannya atau financial planning? Iya, oke. Mbak Tia, jadi financial planning itu adalah satu proses gitu ya. Jadi itu satu proses untuk pastinya setiap individu, setiap keluarga gitu ya, setiap bisnis kan pasti kita punya tujuan. Nah, financial planning itu adalah satu proses untuk mencapai tujuan itu dengan cara yang sistematis dan terencana gitu. Jadi ada nanti step by step-nya kayak gitu. Oke, Dan menarik penting banget. banget. Mhm. Betul banget financial planning ini untuk para pebisnis, karena biasanya kan para pebisnis itu berbisnis untuk mencukupi kebutuhan keuangan rumah tangganya ya. Jadi perlu banget diatur dua-duanya gitu ya, baik keuangan rumah tangganya juga dan keuangan bisnisnya. Nah, seperti apa nanti lebih dalam kita kupas tuntas di materi ya. Oke, siap. Udah penasaran banget juga sih aku, Mbak Lisa. Boleh siap-siap untuk share screen sambil menunggu Mbak Lisa siap-siap untuk share screen. Aku juga mau info nih ke teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa langsung tulis aja di kolom chat ya, teman-teman. Dan juga jangan kemana-mana. Nanti di akhir kita akan ada bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semuanya. Jadi pastikan teman-teman untuk stay tune sampai akhir. Oke, Mbak Lisa, boleh materinya? Oke, ini langsung dimulai aja. Boleh, nggak apa-apa Mbak Lisa. Biar kita langsung mulai nih. Kelihatan teman-teman udah pada antusias soalnya. Oke, sip. Izin share screen ya, Mbak Tia. Boleh Mbak Lisa, silakan. Oke, dan juga teman-teman yang belum follow Instagram Pengusaha Kuliner ID, bisa follow di @pengusahakuliner.id, bisa juga follow Instagram delegasi di @delegasi.co untuk teman-teman yang belum follow ya. Oke, Mbak Lisa mungkin butuh bantuan? Bentar.
Oke, siap. Sambil menunggu Mbak Lisa siap-siap, aku juga nanti mau semangat banget nih untuk nyimak materi malam ini, karena aku juga ada banyak impian ya yang ingin dicapai dari berbisnis. Ya nabung inilah, nabung itulah, bisa jalan-jalan tiap bulan lah. Makanya penasaran banget nih dengan materi Mbak Lisa hari ini. Oke, siap Mbak Lisa, boleh Udah waktu dan tempat terlihat, aku Mbak persilakan Tia? Mbak Lisa. Iya, udah Iya, kelihatan. udah kelihatan ya. Yes. Oke, sip. Terima kasih sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Selamat datang sebelumnya kepada semua teman-teman dari pengusaha kuliner ID gitu ya. Kita kali ini santai-santai aja, kita ngobrol santai tapi serius gitu ya tentang financial planning for entrepreneur. Oke. Tadi sebelumnya udah diperkenalkan oleh Mbak Tia gitu ya. Saya seorang perencana keuangan, professional financial planner gitu ya. Saya background-nya ngambil sertifikasi keuangan memang, perencana keuangan dari Financial Planning Standard Board atau FPSB ya. Kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu dari 4 orang anak, juga sebagai perencana keuangan, juga sebagai founder dari Smart Financial Academy, ini sebagai wadah gitu ya, wadah para perempuan untuk belajar tentang keuangan keluarga. Dan juga alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Yayasan Sedekah Jumat Rombongan. Alhamdulillah tadi hari ini banget nih, hari Jumat ya, saya lagi mengkoordinasi donasi bantuan kepada korban gempa bumi di Cianjur. Alhamdulillah dari hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari, hanya 3 hari, alhamdulillah terkumpul 9 juta rupiah. Alhamdulillah udah disalurkan semuanya. Tadi pagi ribet masalah itu. Oke, itu sekilas perkenalan tentang saya. Oke, ini kita ice breaking dulu ya. Oh ya, sebelumnya supaya bisa kenalan juga nih sama teman-teman. Ini rata-rata background-nya kan semuanya pengusaha kuliner ya. Nah, boleh tahu nggak sih ini di bidang apa sih makanannya? Aduh, kayaknya kalau malam-malam ngomongin makanan jadi lapar ya Mbak Tia. Boleh share ya, sambil ketik di chat, sambil saya sharing-sharing ini misalkan kuliner makanan apa gitu, mie ayam kah atau martabak atau apa nih? Wah, pasti macem-macem banget ya kulinernya. Wah, bubur. Bubur apa nih? Bubur ayam ya. Oke. Martabak berarti ya. Waduh, jadi lapar ini ngomongin makanannya. Oke, ini ice breaking ya. Ada 5 cara jadi orang supaya kita bisa jadi kaya raya ya. Pertama, nikah sama orang kaya ya. Ini kebanyakan mungkin mostly di sini udah pada nikah ya. Jadi mungkin kemungkinannya kecil ya kalau nikah sama orang kaya gitu ya. Nah, yang kedua, bisa menang undian, dapat hadiah rumah dan tiket keliling dunia. Ini tambah kecil lagi nggak sih gitu ya, menang lotre gitu dapat undian hari gini, aduh kayaknya kemungkinannya kecil gitu ya. Atau yang nomor 3 nih, cara cepat jadi kaya ya, korupsi uang negara tapi siap masuk penjara, pasti pada nggak mau dong ya. Dan yang nomor 4 juga, jadi bandar narkoba tapi siap hidup sengsara, juga nggak mau kan ya. Jangan sampai nih kita yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, yang paling memungkinkan dan yang semua mungkin teman-teman di sini udah jalanin yaitu yang nomor 5 pastinya ya Mbak Tia, setuju juga ya. Jadi Setuju, pengusaha. setuju. Jadi pengusaha, khususnya pengusaha kuliner nih, wah seru-seru. Nah, kamu pilih cara yang mana? Pasti semua di sini sepakat pilih cara yang nomor yang 5 ya. Wah, sambil bacain yang di chat nih, ada ayam bebek untuk frozen, ada bubur oriental halal gitu ya, jual minuman kekinian gitu ya. Wah, macam-macam banget ya, kondok. Aduh, kondok lagi kesukaan anak saya itu. Mbak Oke, Lisa, kita mau lanjut nanya ya. mau nanya sedikit dong, kenapa di nomor 5 jadi pengusaha salah satu cara untuk jadi orang kaya raya? Oke. Iya, karena kan jadi pengusaha itu selain kalau misalkan kita lihat dari secara Islam gitu ya, Rasulullah SAW itu juga seorang pengusaha dulunya ya sebelum diangkat menjadi Rasul ya. Jadi memang ini sudah dicontohkan oleh Rasul kita dan juga ada hadis yang mengatakan bahwa dari 10 pintu rezeki, 9 itu dari perdagangan. Jadi Allah itu sudah menyediakan rezeki yang berlimpah nih untuk seorang pengusaha, pebisnis, pedagang. Nah, tinggal kita ambil aja gitu ya. Karena dengan jadi pengusaha kita itu bisa mendapatkan income yang unlimited atau tidak terbatas. Gitu, Mam Tia. Kalau misalnya jadi karyawan kan gajinya ada batasannya ya, misalnya sekian kayak gitu. Kalau pengusaha kita tuh bisa terserah kita mau berapapun seperti itu. Nah, itu salah satu cara kita mau cepet jadi orang kaya raya. Gitu, Mam Tia. Oke, siap. Boleh lanjut, Mbak Lisa.
Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Nah, ngomongin tentang financial planning gitu ya, bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia perencana keuangan. Ini kita balik lagi ke teori dasarnya dulu nih, Mam Tia. Jadi, perencanaan keuangan itu apa sih yang tadi aku udah jelasin ya. Jadi, ini tuh definisi gitu ya. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board, yaitu adalah dia itu suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, kenapa sih perlu banget nih perencanaan keuangan? Karena memang tujuan utama dari perencanaan keuangan ini adalah memastikan agar setiap keluarga itu dapat mencapai tujuan keuangannya dengan cara yang sistematis dan terencana. Oke, nah di perencanaan keuangan itu ada namanya piramida perencanaan keuangan yang ini dibaca dari bawah ke atas. Jadi ibarat kayak kita tuh mau bangun rumah gitu ya. Jadi kita kuatin dulu nih pondasi bawahnya. Kita bangun dulu pondasinya, tiang-tiangnya gitu ya, temboknya, baru yang terakhir kita bangun atapnya. Jadi yang paling bawah adalah ini cash flow gitu ya, cash flow, dana darurat dan pinjaman. Cash flow ini adalah arus kas keuangan kita. Jadi kita memastikan bahwa penghasilan yang kita terima itu lebih besar daripada pengeluaran gitu ya. Nah, terus kita juga mempersiapkan dana darurat, juga mempersiapkan apa namanya, misalkan ada pinjaman, ada cicilan, nah kita bisa untuk membayarnya. Lalu yang tahapan kedua adalah manajemen risiko. Nah, ini adalah salah satunya dengan cara kita misalnya mempunyai asuransi misalnya dari asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Lalu yang langkah ketiga adalah kita mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan menengah, misalkan membeli rumah, pendidikan anak, dan lain-lain. Lalu yang tahapan keempat, selanjutnya adalah tujuan keuangan jangka panjang. Nah, ini kita udah mulai nih rencana pensiun atau penghasilan pasif, misalkan kita berinvestasi. Dan yang terakhir ada yang namanya distribusi kekayaan. Ini bicara tentang waris, hibah, dan juga wakaf. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam gitu ya, keuangan rumah tangga versus keuangan bisnis nih. Nah, di sini masih digabung atau sudah dipisah? Boleh tulis di kolom chat sambil saya nanti jelaskan ya. Kalau di sini teman-teman masih digabung apa udah dipisah sih keuangan rumah tangga sama bisnisnya? Yuk, ramein di kolom komentar. Nah, ini. Waduh, masih ada yang digabung, udah pisah. Oke, sip. Kita belajar sama-sama ya di sesi kali ini. Nah, ini ada 7 alasan kenapa sih keuangan keluarga dan bisnis itu wajib banget untuk dipisah ya kan. Nah, pertama adalah untuk mengetahui total aset bisnis kita. Jadi kenapa keuangan keluarga dan bisnis gitu ya, jadi wajib kita pisah karena berbeda gitu. Kita mengetahui total aset dari bisnis kita. Yang pertama kalau misalkan aset keluarga, misalkan kayak rumah, kita udah punya rumah pribadi, itu kan masuknya aset keluarga. Misalkan mobil pribadi itu juga aset keluarga. Nah, kalau misalkan kita berbisnis nih, misalkan bisnis di bidang produksi gitu ya, produksi kuliner gitu kan, kita harus beli mesin, peralatan. Nah, itu berarti adalah menjadi milik aset dari bisnis kita gitu. Nah, dengan adanya dipisah, kita tahu oh aset bisnis kita tuh sekian gitu ya. Berbeda dengan aset keluarga. Yang kedua adalah untuk mengetahui kinerja bisnis kita. Dengan memiliki keuangan yang dipisah, kita bisa melihat sebenarnya kita tuh kerja keras membangun bisnis gitu ya. Ini sebenarnya bertumbuh nggak sih bisnis kita itu bertumbuh maju gitu ya, stagnan aja, diam di tempat, atau malah minus gitu. Nah, itu nanti kelihatan gitu kan, dari adanya kita nanti bikin namanya laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah memudahkan kita juga mengambil keputusan. Misalkan kita harus tambah karyawan gitu ya, kita melihat data keuangan itu, oh kita bisa nih untuk tambah karyawan, atau kita misalkan tambah beli mesin produksi, misalnya beli peralatan gitu ya, atau misalkan kita mau buka cabang gitu ya. Nah, yang keempat adalah memudahkan kita juga dalam mengajukan pinjaman. Misalkan kita mengajukan pinjaman di bank, di investor, atau di perorangan yang mungkin sistemnya bagi hasil, mereka akan butuh sekali laporan keuangan bisnis nih, butuh sekali data keuangan. Dan itu mau tidak mau harus dipisah ya, berarti laporan keuangan bisnisnya. Nah, yang kelima adalah memudahkan dalam pembayaran pajak usaha. Pasti ujung-ujungnya kalau kita berbisnis, punya usaha adalah membayar pajak. Nah, kalau misalnya keuangan kita udah dipisah, pasti akan lebih mudah dalam melaporkan gitu ya pajak usaha. Nah, yang keenam juga evaluasi semakin mudah dilakukan. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita bisa nge-review dari data keuangan itu kita mau melakukan apa nih untuk memajukan bisnis kita. Nah, yang terakhir adalah untuk menghindari keberangkutan usaha. Pastinya pinginnya kita namanya usaha terus berkembang, bertumbuh, maju, pesat gitu ya. Mungkin buka banyak cabang,
mungkin bisa memfranchise-kan itu ya. Jangan sampai kita mengalami kebangkrutan. Nah, kalau misalkan keuangan rumah tangga dan keuangan bisnis itu masih digabung, kita akan merasa aset bisnis itu tadi adalah aset rumah tangga kita. Jadi kita akan merasa kayak wah, kita punya banyak aset ya. Misalkan kita mengajukan modal gitu ya, modal dari bank atau pinjaman. Itu kan akan masuk ke dalam aset kita gitu. Kita akan merasa wah, uangnya banyak ya, padahal itu aset usaha. Lalu kita misalkan bergaya hidup konsumtif gitu ya, misalkan ngambil cicilan mobil atau misalkan ngambil cicilan barang-barang branded atau barang elektronik, dan akhirnya terlibat gaya hidup yang konsumtif dan terjadi pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis gitu ya. Akibatnya ya ini mengakibatkan bisa bangkrut usahanya karena uang usaha dipakai untuk keperluan pribadi. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Nah, ini pada malam ini kita akan bahas satu persatu gitu ya, cara mengelola keuangan rumah tangga itu seperti apa dan juga cara mengelola keuangan bisnis. Nah, ini ada 7 langkah cerdas kita kelola keuangan rumah tangga. Nah, yang pertama adalah kita evaluasi dulu nih kondisi keuangan kita saat ini. Nah, saat ini kita tuh nggak terasa ya, udah di penghujung tahun 2022 gitu ya. Bentar lagi kita udah mau masuk di 2023. Nah, yang pertama adalah kita bisa melakukan evaluasi. Lalu yang kedua kita tentukan impian dan tujuan keuangan. Yang ketiga kita komunikasikan dengan pasangan. Tentunya dalam rumah tangga nggak lepas dari peran kedua pihak ya, suami istri yang harus kompak gitu ya. Yang keempat kita buat budgeting atau anggaran. Siapkan kebutuhan dana darurat, punya tadi manajemen risiko atau asuransi, dan juga udah mulai harus berinvestasi. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, evaluasi keuangan. Nah, ini bisa banget dimulai dari cek ini nih. Nah, ini adakah tujuan keuangan yang di tahun 2021 ya, ini 2022. Jadi pokoknya setiap tahun tuh kita bisa bikin checklist gitu ya. Tujuan keuangan yang udah dicapai apa aja sih? Gitu ya. Misalkan tahun ini udah bisa ngelunasin utang KPR rumah gitu. Berarti kita dapat aset nih. Adakah pertumbuhan aset? Misalkan udah dapat aset gitu ya, seperti rumah, kendaraan. Adakah pelunasan utang? Misalkan oke nih KPR lunas. Apakah dana darurat sudah tersedia gitu ya? Apakah jaminan kesehatan keluarga sudah aman nih semuanya? Keluarga udah ada asuransi. Nah, apakah kita sudah bisa rutin berinvestasi? Apakah sudah membayar zakat penghasilan gitu ya, atau harta simpanan? Nah, misalkan punya deposito, punya emas gitu ya, apa udah dibayar semua nih zakat-zakatnya. Nah, ini nanti di akhir tahun bisa dibikin nih evaluasi seperti ini. Nah, lalu yang kedua adalah kita membuat tujuan keuangan. Jadi, kalau ditanya perencanaan keuangan itu dimulainya dari mana sih? Nah, gampang lah, jawabannya adalah dari mulai kita menetapkan impian keluarga gitu ya, atau impian lebih tepatnya dibilang kalau dalam bahasa Inggris tuh impian atau mimpi itu dream ya, tapi ada juga yang lebih spesifik, itu goal. Goal itu adalah impian yang udah sangat spesifik. Jadi impianmu adalah goal, tujuanmu gitu ya. Nah, goal itu tujuan keuangan itu bisa dibagi jadi 3 tahapan. Ya, ini yang sebelah kanan. Tujuan jangka pendek 1-3 tahun, misalnya seperti kita mau beli rumah, beli kendaraan, itu masuk jangka pendek. Lalu ada juga tujuan jangka menengah 3-10 tahun. Biasanya dana persiapan pendidikan anak, misalkan dana ibadah haji. Nah, yang terakhir adalah tujuan jangka panjang, yaitu biasanya lebih dari 10 tahun. Nah, ini untuk persiapan dana pensiun, dana warisan, seperti itu. Nah, cara membuatnya itu adalah pakai yang SMART goal. Jadi kita pakai yang spesifik, sebutkan secara spesifik gitu ya, measurable, sesuai ada tolok ukurnya, attainable itu masuk akal gitu ya, dan relevan, sejalan nggak dengan impian keluarga kita gitu ya, sejalan nggak ini yang tujuan keuangan kita yang kita mau capai. Lalu time bound, jadi ada batas waktunya. Misalkan di 2023 nanti kita misalkan mau beli rumah gitu ya, berarti kita kumpulkan dulu uang DP-nya dulu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada tenggat waktunya gitu ya. Nah, yang ketiga tadi setelah kita membuat setelah yang pertama evaluasi, yang kedua membuat tujuan, lalu yang ketiga adalah kita komunikasikan gitu ya keuangan dengan pasangan. Nah, hal-hal seperti apa sih yang dikomunikasikan dengan pasangan gitu ya, namanya rumah tangga itu kan pasti terdiri dari suami istri gitu ya. Jadi kita harus clear dulu nih siapa yang mencari nafkah utama gitu ya, dari mana sumber penghasilan keluarga berasal. Nah, misalkan nih siapa yang menjadi pencari nafkah utama? Misalnya suami istri sama-sama berbisnis di kuliner. Oke, berarti dua-duanya berperan sebagai pencari nafkah gitu ya di dalam keluarga gitu ya, mempunyai peran yang sama. Yang kedua nih, misalkan dari mana sumber penghasilan keluarga berasal? Oke, dari berbisnis
di bidang kuliner. Berarti dari bisnis ya uangnya. Lalu yang ketiga nih, apa tujuan keuangan keluarga yang akan dicapai? Apa? Pasti setiap keluarga itu memiliki tujuan yang berbeda gitu ya. Dan juga dari tahun ke tahun pasti juga berbeda. Misalkan tahun ini beli rumah, tahun depan misalkan mau beli mobil, tahun depannya lagi misalkan mau nyicil untuk dana haji, seperti itu ya, berbeda. Nah, yang keempat, siapa yang akan menjadi manajer keuangan keluarga? Nih biasanya manajer keuangan keluarga ini yang orangnya detail. Jadi dia harus ada catatan gitu ya, terus harus tahu pembukuan seperti itu. Nah, nomor 5 adalah bagaimana alokasi penghasilan dalam keluarga. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, ini ada alokasi ideal penghasilan. Nah, ini contoh aja gitu ya, alokasi dalam rumah tangga. Saya selalu bagi dalam, kalau rumah tangga itu ada 2 gitu ya, yang tipe 1 yaitu tipe masih ada cicilan. Nah, yang tipe masih ada cicilan ini kalau di dalam perencanaan keuangan itu boleh gitu ya, kita punya utang, punya pinjaman, punya cicilan itu ada di 30%. Seperti itu ya. Nah, untuk pengeluaran rutin bulanan ini 40%, lalu untuk tabungan dan investasi 10%, dana darurat 10%. Kalau misalkan kita mau ada tambahan punya premi asuransi di luar, misalkan BPJS itu ya, ngambil premi swasta juga bisa di 5%, dan zakat infak sedekah 5%. Seperti itu. Nah, persen-persenan ini sebenarnya tergantung banget ya dari keluarga-keluarga, ini cuman gambaran aja. Nah, ini misalkan kita ini ada contoh alokasi, masih ada cicilan, jadi idealnya seperti ini, misalkan penghasilannya 1 bulan 10 juta. Nah, ini ideal, antara ideal dan kenyataannya itu bisa fleksibel ya. Nah, yang kedua adalah sudah bebas cicilan. Nah, sudah bebas cicilan itu artinya tidak punya cicilan lagi, yang tadi 30% itu sudah tidak ada, jadi bisa lebih banyak alokasinya untuk yang lain, misalnya seperti sama 40% rutin bulanan, seperti yang tipe 1 tadi. Nah, 10%-nya untuk tabungan jangka pendek gitu ya, 10%-nya untuk investasi jangka panjang, dana darurat 10%, bayar premi asuransi misalkan ditambahin jadi 10%, gaya hidup, lifestyle 10%, bayar zakat infak sedekah 10%. Nah, zakat infak sedekah ini bisa juga meliputi misalkan kita ada sumbangan ke orang tua, sumbangan ke saudara, misalkan ada juga di dalam kita bersosialisasi dengan tetangga, dengan keluarga itu kan misalkan ada sunatan, ada nikahan, ya kan, ada ulang tahunan, kayak gitu. Bisa diambilnya dari 10% ini. Gaya hidup, hobi itu misalkan tiap weekend jalan-jalan, misalkan ke mall gitu ya, atau yang punya hobi berkebun, ibu-ibu gitu ya, atau bapak-bapak yang mungkin hobi sepedaan. Nah, ini bisa masuk ke dalam gaya hidup, kayak gitu. Nah, ini contoh alokasinya juga bisa kita sesuai dengan ideal, dan kenyataan itu bisa fleksibel. Oke, lanjut ke, nah, lanjut ke yang tadi ya, kita siapin selain tadi alokasi-alokasi, nah, dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu biasa kita kenal dengan istilah emergency fund gitu ya. Jadi dana ini tuh wajib dialokasikan pada pengelolaan keuangan keluarga. Tapi gitu ya, tapi dana ini hanya boleh dipakai saat situasi krisis terjadi. Contoh, kemarin waktu COVID gitu ya, waktu 2 tahun yang lalu 2020 gitu ya, banyak banget keluarga yang mungkin cari nafkah utamanya suaminya terdampak gitu ya, dari segi pekerjaan mungkin diputus gitu ya, maksudnya di PHK gitu ya, tidak bekerja lagi, jadi harus pakai dana darurat ini yang diambil dari keluarga sambil mencari suaminya itu sambil mencari kerja yang baru. Nah, jadi yang pertama adalah dana darurat itu untuk kondisi-kondisi suami mendadak di PHK dari kantor. Yang kedua nih, misalkan orang tua kita atau mertua gitu yang mendadak sakit yang membutuhkan biaya cukup besar, yang biayanya ini nggak di-cover asuransi gitu ya. Jadi kita mungkin harus sumbangan dari anak-anak, mantu-mantu, ipar-ipar, semuanya pada bantu gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil dana darurat. Lalu yang ketiga nih, keluarga mengalami musibah, kecelakaan, bencana alam, krisis ekonomi. Nah, seperti yang terjadi saat ini gitu ya, baru banget, hangat banget gitu ya, gempa bumi Cianjur. Saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, mungkin mereka tidak menyangka ya bahwa rumahnya gitu yang mereka tinggali harus rusak gitu, ada yang rusak ringan, ada yang rusak parah gitu, bahkan ada yang roboh rata sama tanah gitu. Jadi kan ini kalau misalnya kita nggak punya dana darurat pasti bingung gitu, besok bangun rumahnya pakai dana apa ya. Nah, ini kita makanya penting banget, harus wajib punya dana darurat ini untuk keperluan yang seperti ini disisihkan. Nah, minimal ya dana darurat itu disiapkan 3 kali lipat dari pengeluaran rutin bulanan. Nah, lalu yang tadi tahapan
keberapa nih ya? Keenam yaitu kita mitigasi resiko ya. Jadi punya manajemen resiko yaitu salah satunya asuransi. Nah, ini contoh ilustrasi kalau misalnya kita punya asuransi jiwa gitu ya. Jadi suami istri ya, zaman sekarang itu pasti dalam keluarga itu suami istri sama-sama bekerja gitu ya untuk membangun ini, untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga itu. Ada aset, itu ada rumah, mobil, nanggung anak-anak, nanggung orang tua juga ya kalau yang generasi sandwich gitu ya. Kalau tidak ada asuransi, misalkan terjadi risiko kehidupan seperti meninggal secara mendadak gitu ya, terkena kondisi sakit kritis atau tiba-tiba kecelakaan suami gitu ya, pasti istri akan menanggung semua beban itu sendiri ya, pasti akan jadi oleng. Nah, ini contohnya kayak mengangkat kayu dan kayu itu jadi oleng gitu ya, itu kalau tidak ada asuransi. Nah, yang di nomor 3 ini kalau misalkan ada asuransi gitu ya, jadi yang nomor 4 apabila suami ada maupun tidak ada gitu ya, kondisi finansial keluarga insya Allah masih tetap aman. Nah, itu ilustrasinya. Lalu ini ada piramida proteksi keuangan, sama kayak tadi ya, piramida perencana keuangan itu yang dibaca dari bawah ke atas. Jadi apa aja sih asuransi yang bisa kita siapkan untuk keluarga kita? Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan nih, rawat inap di rumah sakit misalkan, rawat inap atau rawat jalan gitu ya. Yang kedua asuransi kondisi sakit kritis, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan baru kalau semua asuransi ini kita udah penuhin, baru kita bisa berinvestasi. Nah, langkah terakhir di dalam 7 langkah cerdas tadi mengelola keuangan rumah tangga adalah investasi. Nah, investasi ini adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai gitu ya. Intinya adalah investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga saat ini dan juga di masa depan gitu ya. Jadi kalau ada pos masa depan, kita ada dana pendidikan anak nih, misalkan anak kita sekarang masih SD, kita pengen kuliahin anak kita pengen pensiun, kita pengen haji, mungkin yang haji reguler aja masa tunggunya bisa 20 tahun ya. Jadi kita ada pos-pos masa depan. Nah, ini bisa kita capai dengan cara investasi. Nah, investasi ada 2 jenis, di aset nyata, real asset. Contohnya seperti tanah, rumah, logam mulia, dan juga aset keuangan nih, misalkan berupa saham dan obligasi atau reksadana. Nah, ini penting banget gitu ya. Pastinya pengennya kita kalau misalnya sebagai seorang pengusaha berbisnis gitu ya, kita punya penghasilan pasif, kita juga pengen melipat gandakan bisnis kita dengan cara berinvestasi. Tapi ini ada 3 langkah penting nih sebelum berinvestasi. Nah, kita harus wajib tentukan tujuan dulu, tentukan tujuan yang ingin dicapai itu apa gitu ya, tentukan jangka waktu dan yang dibutuhkan karena nanti akan berbeda instrumen investasinya, dan juga kita kenali dulu profil risiko kita sebagai investor itu. Ada risiko yang biasanya dibagi 3 gitu ya. Untuk profil risiko itu ada yang konservatif gitu ya, yang dia nggak mau terlalu berisiko, ada yang sedang itu moderate, dan juga ada yang agresif. Jadi agresif itu pokoknya hajar aja, mau investasinya high risk high return gitu ya, semakin tinggi return-nya, semakin tinggi bagi hasilnya, semakin tinggi resikonya, seperti itu. Nah, ini ada tips investasi aman oleh SFA, cerdas gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu nih kalau kita mau berinvestasi, cari tahu dulu semua, pelajari semua instrumen investasi. Yang kedua adalah edukasi diri gitu ya, belajar dari buku, belajar dari webinar seperti kayak gini, ikutan Zoominar gitu ya. Terus yang ketiga riset dulu, cek dan dicek apakah instrumen investasi ini sudah terdaftar di OJK. Zaman sekarang banyak banget pinjol yang ilegal yang dia itu nggak terdaftar di OJK gitu ya. Tapi banyak juga kok saat ini yang udah terdaftar di OJK. Jadi cek dulu ini udah resmi atau ilegal gitu ya. Lalu yang keempat adalah diskusikan juga dengan pasangan, penting banget karena untuk berdiskusi yang tadi balik lagi komunikasi keuangan bersama pasangan demi mencapai tujuan keuangan keluarga. Lalu yang kelima, amati dan teliti dulu sebelum berinvestasi. Kita bisa lihat, oh kalau investasi di sini itu nanti return-nya seperti ini, resikonya seperti ini. Dan yang terakhir adalah jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, sekarang juga mulailah berinvestasi saat ini dari mulai yang kecil, boleh seperti itu. Nah, itu tadi kupas tuntas tentang keuangan keluarga. Sekarang kita geser dulu ke keuangan bisnis. Masih nyimak atau enggak nih? Saya kayak berasa ngomong sendiri ya, karena semuanya di-mute. Boleh kasih, apa ya, yang masih nyimak boleh ketik angka 1 di kolom chat. Pada serius Mbak Lisa. Biasanya di sini memang Pada kalau serius lagi ya? iya, kalau lagi memberikan materi kita semua serius, fokus mendengarkan biasanya. Nanti baru pas Masya sesi Allah. Q&A baru rame seperti itu. Nah, kan rame. Iya, makanya ini sambil ngetes ya. Jadi kalau misalnya saya tanya langsung ketik aja. Jadi bisa langsung interaksi ya, diskusi. Oke, kita lanjut ke 7 langkah cerdas kelola keuangan bisnis ya.
Nah, yang pertama gitu ya, tadi kan udah dijelasin nih, kenapa sih pentingnya dipisah gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita membuat pembukuan, pencatatan yang terpisah antara keuangan bisnis dan juga keuangan rumah tangga. Nah, apa aja nih yang dipisah? Yang dipisah itu adalah rekeningnya itu dipisah, transaksinya, adminnya semua terpisah. Contoh, rekeningnya itu tetap harus dipisah, walaupun misalkan kita punya rekening di bank A gitu ya, tapi harus dibedakan rekeningnya. Atau misalkan rekening keluarga di bank A gitu, rekening bisnis di bank B, seperti itu. Pokoknya harus ada 2 rekening gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita membuat budgeting, anggaran, bisa juga kita membuat forecasting atau perkiraan. Biasanya kalau misalnya yang bisnis udah jalan gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tuh udah punya perkiraan nih, misalkan omsetnya berapa gitu kan ya, terus pengeluarannya berapa sih untuk apa aja, misalkan kayak HPP, hitungannya biasanya kita udah ada perkiraan. Jadi kita bisa buat dari itu budgeting juga, contohnya kayak alokasi penghasilannya tadi ya, nanti ada alokasi untuk bisnisnya nanti ada di materi ya. Terus yang paling penting adalah kita tuh kalau mau ngelola keuangan bisnis, mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, kita tuh harus membuat laporan keuangan bisnis yang meliputi ini minimalnya 3 ini ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah neraca gitu, yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, ini minimalnya kita buat 3 laporan ini. Lalu yang keempat gitu ya, jangan lupa kalau misalnya kita udah punya keuntungan dari bisnis, punya laba, nah kita tuh menggaji diri sendiri gitu ya. Jadi yang nomor 4 ini yang paling ini juga, yang paling penting juga, karena kita kan berbisnis juga pengen ini ya, mencapai tujuan keuangan rumah tangga tadi. Makanya tadi kenapa saya bilang kalau antara keuangan rumah tangga dan keuangan bisnis ini tuh ibarat saling berkaitan gitu ya, saling berhubungan gitu ya. Karena kan kita berbisnis untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan keluarga gitu ya, mencapai impian-impian keuangan keluarga kita gitu ya. Jadi, nah, yang boleh diambil gitu ya dari laba atau keuntungan itu adalah dari porsi yang kita tuh ibarat kayak gaji diri sendiri. Nah, nanti ada caranya yang saya bahas lagi gitu ya. Nah, yang kelima, kita harus tertib dengan urusan perpajakan gitu ya, yang tadi dari mulai perencanaan, pelaporan, dan juga sampai dengan pembayaran pajak gitu ya. Makanya kenapa tadi keuangan bisnis itu harus dipisah dari keuangan rumah tangga, karena memang ya ini urusannya sama pajak ya. Lalu yang keempat adalah kita rutin evaluasi dan review dari laporan keuangan gitu ya. Sebagai owner gitu ya, sebagai owner pebisnis kuliner, kita tuh juga harus melek tentang laporan keuangan gitu ya. Walaupun kita background-nya mungkin bukan di bidang keuangan, tapi mau tidak mau kalau udah bicara bisnis gitu ya, ngomongin uang, ngomongin cuan gitu ya, kita juga harus cerdas kelola keuangan itu gimana sih, kita harus melek gitu ya. Jadi harus baca-baca buku, harus sering ikut Zoominan. Nah, cara membaca laporan keuangan itu seperti apa? Karena tujuannya adalah kita akan nanti mengambil keputusan terkait dengan bisnis kita. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah kita tuh disiplin gitu ya. Jangan cuman habis ikutan seminar ini gitu, oh harus oh oke kita habis ini keuangannya dipisah terus kita bikin gitu ya. Oh kita nanti sebulan capek juga ya gitu ya. Karena memang kalau kayak gini butuh konsisten gitu ya antara mencatat keuangan rumah tangga dan juga mencatat keuangan bisnis, diperlukan effort gitu yang lebih gitu ya. Nah, ini harus disiplin gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan ibarat kita tuh membangun perusahaan gitu ya. Jadi ibarat ada meja yang kakinya 4 ya, jadi 4 kaki meja perusahaan gitu ya. Nah, itu harus dipahami oleh semua entrepreneur agar bisnis kita itu bisa berkembang hebat dari waktu ke waktu. Nah, kita tuh ini dibagi 4 kaki itu, yang pertama adalah sales marketing gitu ya, yang kedua adalah produksi, yang ketiga finance dan accounting, dan yang keempat adalah HRD. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita bicara tentang yang nomor 3 ya, finance dan accounting. Ini tuh salah satu bagian yang cukup penting gitu ya, untuk bisa bisnis kita itu bisa bertumbuh, berkembang dari waktu ke waktu. Gitu. Nah, ini tadi juga udah saya singgung di depannya tadi 4 ini lebih ngulang sih 4 alasan penyatatan keuangan bisnis itu penting karena sebagai data pergerakan bisnis gitu ya, sebagai rekaman transaksi yang terjadi gitu ya, arus uang keluar, arus uang masuk, jadi semua transaksi apapun dicatat di situ gitu ya. Nah, sebagai bahan pembuatan laporan dan juga sebagai dasar penentuan keputusan. Nah, sekarang bicara tentang dari tadi ngomongin catatan, ngomongin pembukuan, nah apa aja sih gitu yang perlu dicatat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk berbisnis itu yang dicatat adalah semua jenis transaksi yang berkaitan dengan uang gitu ya, uang masuk, uang keluar, yaitu
arus kas gitu ya, debit, kredit, utang, piutang, stok gitu ya, uang masuk, uang keluar. Jadi semuanya yang berkaitan dengan uang bisnis itu harus dicatat ya. Nah, ini dicatatnya itu di mana gitu kan ya. Nah, ini kan tadi saya lihat nih di kolom chat ya, waktu saya tanya udah dicatat, digabung atau dipisah, masih ada yang digabung gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan bisnisnya masih sangat sederhana gitu ya, bisa kok catat di buku biasa yang dikasih kolom-kolom sendiri gitu ya. Jadi itu kalau untuk sama sekali masih nggak ada gambaran mau catat di mana ya, pokoknya catat aja di buku kayak di HP kayak gitu ya. Bisa juga di buku keuangan atau financial workbook, dia biasanya yang udah ada tuh kolom-kolomnya, tinggal masukin aja gitu ya. Lalu bisa juga di Microsoft Excel, nah yang keempat, atau di aplikasi ini biasanya, atau software pencatatan keuangan gitu ya. Nah, selain dicatatnya di mana, kita juga harus ini nih, menentukan orangnya yang catat ya, siapa yang harus mencatat. Nah, ini bisa juga apakah diri kita sendiri sebagai owner. Nah, biasanya kalau misalnya bisnis masih baru mulai gitu ya, belum begitu besar, kan mau tidak mau semua owner merangkap ya. Sebagai owner iya, sebagai sales iya, ya sebagai marketing gitu ya, sebagai apa admin, sebagai akuntan harus bisa semua dong ya. Nah, kita sendiri yang catat kalau emang kita belum punya alokasi untuk menggaji karyawan kan, mau tidak mau kita juga harus bisa mencatat gitu ya. Atau yang nomor 2 nih, pasangan atau suami yang membantu bisnis. Nah, biasanya suami istri bisnis, misalkan istrinya di bagian sales marketing, nah suaminya yang bagian finance, bagi tugas gitu, boleh juga. Lalu yang ketiga, misalkan kita udah ada kelebihan alokasi untuk menggaji karyawan nih, nah bisa staf admin atau staf keuangan, akuntan kita hire. Nah, yang terakhir ada tenaga outsourcing, gitu ya. Misalnya kita boleh banget kok mendelegasikan semua tugas berkaitan dengan input gitu ya, laporan keuangan sampai nanti outputnya bisa kita delegasikan ke pihak lain, kayak gitu. Nah, ini manfaat pentingnya mencatat keuangan gitu ya. Ini meliputi keuangan keluarga maupun keuangan bisnis ya. Jadi kita tuh lebih tahu gitu ya, lebih bijak dalam berbelanja gitu ya. Jadi lebih mudah dalam menjalankan perencanaan keuangan kita tadi gitu ya. Di mana perencanaan keuangan itu adalah kita tuh sedang mencapai tujuan keuangan loh. Kita tuh lagi ngejar sesuatu. Nah, makanya kita bisa ngelihat data keuangan itu gitu ya. Lalu bisa juga mengetahui total nominal pengeluaran kita gitu ya, dalam sebulan, dalam setahun, kita bisa evaluasi gitu ya, bisa review. Lalu juga terhindar dari stres karena masalah keuangan. Nah, ini sering banget saya sharing ke emak-emak gitu ya. Kadang tuh ngerasa kayak gini, misalkan di dompet gitu ya, ada uang 100.000, 50.000 gitu ya. Tahu-tahu itu pagi gitu ya, tahu-tahu nanti malamnya tuh kayak, loh kok uangku tiba-tiba hilang apa ya, yang 100.000, 50.000, di mana ya? Apa diambil tuyul ya? Karena kayak gitu. Suka kayak gitu nggak sih? Nah, itu karena ya itu tidak dicatat gitu. Oh, padahal tadi dibuat belanja gitu, nggak dicatat. Tuh tadi dibuat anak minta jajan, nggak dicatat. Tuh tadi ada teman gitu kan nitip uang arisan kayak gitu. Jadi banyak banget setiap hari itu pengeluaran rumah tangga gitu, banyak banget, dan juga apalagi pengeluaran bisnis ya. Jadi intinya pencatatan, karena kalau tidak dicatat akan jadi stres gitu. Oke, nah ini ada faktor terbesar kegagalan. Nah, kegagalan di dalam keuangan rumah tangga nih, misalkan ribut-ribut suami istri gitu ya. Jangan salah, karena faktor ekonomi itu adalah faktor kedua gitu ya, yang biasanya memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir pada perpisahan kayak gitu. Kemarin waktu COVID ya, tahun 2020 itu kan ada berita tuh yang di Bandung tuh, yang ibu-ibu pada antri, kirain antri apa? Antri sembako gitu ya. Ternyata bukan, ternyata pada antri mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama gitu ya. Karena apa? Karena faktor ekonomi, karena COVID, suami-suaminya pada di PHK, tidak menafkahi gitu ya, akhirnya istrinya menggugat cerai gitu ya. Nah, itu adalah faktor terbesar kegagalan. Jangan sampai dalam kita mengelola keuangan rumah tangga berujung pada kegagalan rumah tangga kayak gitu. Nah, faktor terbesarnya apa sih gitu yang mengakibatkan kegagalan? Nah, yang pertama adalah karena tidak ada pencatatan keuangan di dalam rumah tangga itu. Berarti tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dalam mengatur keuangan keluarganya ya. Tidak ada manajernya, tidak ada pengelolaan, siapa ini yang mencari nafkah, siapa yang mengelola, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah tidak disiplin. Jadi
bulan ini nyatet, tapi bulan depan enggak, bulan depannya lagi nyatet, bulan depannya lagi enggak, kayak gitu. Jadi nggak konsisten gitu ya, padahal harusnya tetap disiplin. Nah, yang ketiga adalah masih tercampur antara keuangan rumah tangga dan juga keuangan bisnis gitu ya. Nah, itu faktor kegagalan. Nah, ini contoh alokasi laba bisnis. Misal laba usaha 10 juta. Nah, ini sebenarnya disclaimer dulu ya. Jadi ini tuh sebenarnya tergantung banget gitu ya, tergantung banget dari jenis usaha, seberapa besar gitu ya laba usaha, dan juga tergantung dari pengelolaan keluarganya ya, tipenya seperti apa antara suami istri itu. Jadi ini cuma contoh aja. Misalkan ada laba usaha 10 juta nih. Nah, yang pertama kita bagi nih 30% kita untuk gaji ke diri sendiri. Berarti dari 10 juta itu gaji ke diri sendiri kita misalnya 3 juta dari laba. Lalu ada alokasi 20% dari 10 juta, misalkan kita ada ngambil utang modal ya, misalkan ke bank atau investor. Nah, ini ada cicilannya nih 2 juta setiap bulan. Lalu ada juga 15% untuk dana darurat usaha. Walaupun di keluarga itu juga ada dana darurat, nah di bisnis itu juga kalau bisa kita ada dana darurat usaha ya. Jadi kalau misalkan kita perlu sesuatu gitu ya yang urgent, tiba-tiba misalkan bisa diambil dari yang alokasi dana darurat usaha ya. Lalu 30% untuk investasi usaha. Pastinya juga harus ada investasi ke depan karena untuk tujuannya supaya bisnis kita semakin berkembang. Dan jangan lupa yang 5% terakhir adalah kita bayar zakat usahanya. Nah, ini asumsi laba ini udah di luar biaya operasional ya. Udah bayar karyawan segala macam, biaya operasional, bayar listrik segala macamnya. Seperti itu. Oke. Tidak terasa kita sudah di akhir. Om Tia tadi kurang lebih 45 menit ya. Ini udah ini penutup dari saya gitu ya. Jadi intinya adalah kita bijaklah dalam mengelola keuangan keluarga dan bisnis gitu ya. Yang mana tujuannya adalah agar hidup kita itu lebih tertata dan juga sejahtera. Tujuan akhir memang kalau di dalam rencana keuangan itu adalah kita mencapai yang namanya financial freedom atau kebebasan keuangan. Nah, itu dicapai dari mana? Kebebasan finansial itu adalah saat penghasilan pasif kita itu sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup dan juga gaya hidup kita gitu. Kalau misalnya seperti sekarang ini kita masih berbisnis, berarti kita masih ada di penghasilan aktif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dari penghasilan pasif itu artinya uang yang udah bekerja untuk kita dan juga uang itu udah bisa mencukupi semua kebutuhan hidup, semua gaya hidup kita, mau gaya hidup apa gitu ya, itu udah bisa mencukupi. Atau bisa kita bilang singkatnya kita udah jadi sultan gitu ya, nggak usah kerja keras lagi. Nah, itu intinya apa namanya, the goal apa at the end dari perencanaan keuangan itu pinginnya kita semuanya ke sana gitu ya. Jangan lupa follow IG saya ya, @lisa_ekuresa, iklan. Oke, bisa juga join kalau misalkan mau belajar lebih lanjut, bisa kepoin ke IG-nya Smart Financial Academy _SFA. Oke, terakhir dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya mau pesan kepada semua pengusaha kuliner di sini gitu ya, kalau misalnya ikut-ikut kayak webinar kayak gini, kalau pengusaha kuliner ID suka ngadain Zoominar itu wajib banget perlu ikut karena ya ini quote dari saya ya, upgrade diri itu perlu. Sebentar, tadi ada quote-nya, upgrade diri itu perlu banget supaya kita memastikan bisnis kita itu bertambah maju dan jangan pernah jemu, siapkan investasi untuk ilmu yang baru. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, Mamtia, sip. Makasih Mamtia. banyak Mbak Lisa. Menarik banget tadi materinya dan banyak juga ya yang udah nanya. Aku juga banyak nih udah list pertanyaan untuk Mam Lisa ya. Mulai dari financial freedom, mulai terlalu juga gimana instrumen investasinya dan lain-lain. Tapi nanti kita tahan dulu di sesi Q&A di akhir ya. Aku mau panggil dulu nih pembicara kita yang kedua hari ini ada Mas Oki. Apakah sudah hadir? Halo Mas Oki. Oke, halo Mas Halo, halo, halo Oki. Mbak Tia. Halo Iya, Mbak apa Lisa. kabar Mas Oki? Baik, baik, baik. Oke, Mas Oki. Oke, menarik banget ya Mas Oki. Tadi kita udah nyimak juga ya materinya Mom Lisa terkait mengelola keuangan nih sebagai entrepreneur. Nah, dalam rangka kita menyiapkan keuangan pribadi, of course keuangan bisnis juga harus rapi ya, seperti yang tadi Mom Lisa juga sudah sampaikan. Dan tadi aku juga sempat lihat nih di kolom chat banyak banget yang curhat kalau keuangan bisnisnya masih berantakan nih Mas Oki, masih belum ada yang nyatet, masih belum rapi. Dan alhamdulillahnya hari ini kita kedatangan
kedatangan Mas Oki nih dari delegasi ya, yang bisa bantu kita untuk bikin laporan keuangan tanpa harus input cuma dengan foto nota belanja ya Mas Oki ya. Betul, betul. Oke, Mas Oki mungkin bisa di-share sedikit nggak kira-kira dari delegasi bisa bantu apa sih nih terkait untuk supaya kita bisa punya laporan keuangan bisnis yang rapih? Nanti mungkin detailnya aku share di belakang Mbak Tia ya. Tapi Boleh. singkatnya delegasi itu kita sebutnya asisten keuangan virtual atau sebenarnya sederhananya kita bantu buatkan laporan keuangan dengan harga yang lebih murah dibanding merekrut ini akuntan sendiri gitu ya kurang lebih. Nanti mungkin detailnya di belakang dulu. Oke, siap. Boleh. Oke, boleh. Siap, Mas Oki. Boleh kalau misalnya mau Aku share share screen? screen dulu ya. Yes. Nah, Mas Oki ini adalah CEO dari delegasi ya teman-teman yang baru saja mendapatkan pendanaan ya. Dan juga Mas Oki ini adalah lulusan dari MBA MIT ya Mas Oki. Wah, keren banget ya pokoknya. Nanti teman-teman juga Ya, bakal betul, lihat betul. profilnya Mas Oki, nanti akan di-share. Boleh Mas Oki, silahkan. Ya, makasih Mbak Tia. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah datang malam-malam ya. Apalagi dengan sekarang kan lagi musimnya Piala Dunia ya. Untungnya tadi saya cek jadwal Piala Dunia bukan yang tim-tim besar. Jadi masih pada nyempetin ke sini. Mungkin di awal kenalin dulu singkat aja. Nama saya Oki. Jadi saya sekarang sebagai CEO dan founder dari delegasi. Nanti saya jelasin delegasi itu apa. Mungkin secara background saya pernah ambil sekolah bisnis MBA di MIT. Terus pernah juga kerja di beberapa perusahaan teknologi dan pernah juga sebagai konsultan manajemen. Walaupun sebetulnya background sekolahnya saya di komputer ya, teknik informatika ITB, tapi secara karir lebih banyaknya di bisnis keuangan dan perusahaan fintech gitu. Nah, mungkin masuk ke apa sih yang pengen di-share hari ini. Jadi mungkin kalau disambungkan ke materi dari Mbak Lisa tadi kan apa-apa saja yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, kalau saya ini sisi satunya lagi, jadi sisi apa-apa saja yang harus dihindari gitu. Dan ini mungkin saya coba merangkum teman-teman dari pengalaman selama menjalankan delegasi maupun dulu bahkan sebelum delegasi pun saya juga sering bantu pebisnis khususnya yang skala UMKM untuk mengelola keuangannya. Dan ini kira-kira merangkum 5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pebisnis dari sisi pengelolaan keuangannya. Dan mungkin sekalian aja ya, karena ini saya juga sering banget ketemunya, mungkin sekalian kalau boleh kita sambil survei ya nanti ya, satu-satu kita bahas satu-satu, terus mungkin sambil survei siapa sih teman-teman masih melakukan itu juga atau enggak gitu ya. Nah, mungkin langsung aja masuk ke yang pertama. Ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Lisa, tapi karena saking seringnya ini saya singgung lagi juga. Jadi yang nomor pertama, ini yang paling sering adalah mencampur keuangan, bukan cuma keuangan ya, yang paling basic dulu, mencampur rekening bisnis dan pribadi. Dan lebih bahaya lagi, apalagi kalau rekening bisnisnya itu punya ATM tuh. Karena biasanya niscaya kalau seperti itu, ATM-nya bakal dipakai jajan sih. Ini yang paling saya sering ketemu, itu adalah misalkan lupa naruh duit di rekening pribadinya nih, lupa ditransfer kayak oh ini ada ATM bisnis nih, uangnya pasti lebih banyak gitu kan. Ya udahlah pinjam bentar gitu. Pinjam bentar sekali, besok pinjam sekali lagi, numpuk sebulan akhirnya lupa dan ternyata bisnisnya uang bisnisnya kepake buat pribadi, terus untuk waktunya bayar supplier nggak ada uang gitu. Dan ini nggak cuman ini ya, nggak cuman skenario saya ngarang-ngarang ya, ini jadi ini adalah kejadian real yang sering ditemui. Jadi bahkan saya pernah bantu satu orang gini sih, pernah ada kenalan teman gitu ya, dia bikin kafe kan, omsetnya bagus banget, tapi dia coba ngobrol ke saya kan, Ki boleh bantuin keuangan nggak? Ini gua kayaknya omset kafenya bagus naik terus tapi kok kayaknya boncos ya, ini jangan-jangan ada fraud gitu. Dia kiranya ada fraud kan. Saya coba dicekin dong bener nggak ada karyawannya ada fraud nggak gitu. Nah akhirnya saya bantuin pembukuan, nge-track, terus ngelihat dari mutasi rekening dan segala macam. Jadi kerugian dia itu 9 juta per bulan. Ternyata setelah dicek pengeluaran dia adalah 12 juta. Jadi sebenarnya yang bikin rugi itu adalah dia sendiri karena tadi kecampur rekeningnya, karena dia
sering kayak misalkan makan bareng temennya bayar pakai ATM-nya bisnis itu segala macam gitu. Ya dalam hati sih pengen jawab, oh ya bro ada fraud, tapi ownernya yang fraud, bukan karyawannya gitu. Ya tapi tentunya ngomongnya nggak gitu ya, karena masih teman. Nah, mungkin sambil kalau boleh survei teman-teman. Oh tadi ini udah ya. Ini mungkin kita lanjut aja. Tadi Mbak Lisa udah sempat nanya sih yang ini. Nah, terus saya coba lanjut ke poin kedua ya. Nah, poin kedua ini terkait online delivery, terutama pebisnis F&B kan sebagian besar mungkin sudah naruh bisnisnya di online delivery ya. Yang memang apa bisa dibilang menarik karena omsetnya cukup bagus dari situ. Nah, tapi perlu hati-hati karena memang ada biaya khususnya. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap, karena komisi online delivery kan kurang lebih kalau yang basicnya sekitaran 20% ya. Menganggap, oke, kalau kepotong 20% biar sama di markup-nya 20%. Ini simple banget sih, ini hal yang simple banget, tapi ini saya coba tunjukin matematikanya kenapa itu tuh tidak pas gitu. Jadi contoh ini ambil yang paling kiri ya, itu skenarionya, ini hitung-hitungan dikit nggak apa-apa ya. Ini simple kok. Jadi skenarionya dine-in atau yang makan di tempat. Itu misalkan produknya katakanlah ayam geprek gitu, harganya 25.000 tuh. Terus komisinya 0 karena dine-in kan nggak bayar komisi. Terus HPP-nya katakanlah sekitaran 50%, 12.500. Kan kalau skenario normal artinya keuntungan gross-nya tuh 12.500 ya. Nah, terus misalkan kita skenario yang tengah nih. Katakanlah jualan di salah satu ini ya, platform delivery di markup 20%. 25.000 di markup 20% kan 30.000 tuh. Nah, tapi komisinya 20% dari 30.000 itu adalah 6.000. Sehingga kalau dikurangi HPP yang sama, itu sebetulnya gross profit-nya cuma 11.500 ya. Nah, yang perlu hati-hati adalah, oke lah ya, ini mungkin turunnya cuma dikit ya, cuma 1.000 ya. Atau tapi kalau dihitung itu 8% ya. Nah, 8% itu mungkin single digit kelihatan kecil, tapi kalau teman-teman semua amati keuntungan F&B itu di netnya cuma sekitar 10% sampai 20% ya. Jadi 8% itu kerasa banget gitu. Apalagi kalau situasinya seperti yang bisnisnya kayak punya teman saya tadi. Jadi dia katakanlah rugi 3% ya. Kalau dia bisa hemat dari sini kan dengan mudah dia akan jadi untung gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau mau harganya sama, bukan harganya sama, gross profitnya sama, itu markup-nya berapa sih? Jadi kalau kepotong 20%, markup-nya itu 25%. Gitu. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Ini sebetulnya matematika sederhana, tapi sering disepelekan. Nah, ini saya skenario berikutnya yang masih terkait ini. Jadi kalau di platform delivery itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada juga paket yang apa ya, tambah ads, tambah segala macam lah ya. Mungkin apa sih itu istilahnya, intinya paket promosinya sehingga komisinya itu lebih besar gitu, bisa 30%, 40%. Nah, itu artinya kan kalau biayanya lebih tinggi, jadi untuk mengembalikannya juga perlu lebih tinggi lagi. Nah, ini kayak saya simulasi sederhana aja, gimana sih kalau komisinya itu 30%, itu ternyata turunnya jauh banget, 18% gitu ya. Nah, untuk mendapatkan margin yang sama, itu markup-nya harus 43%, kalau komisinya 30%, gitu kurang lebih. Nah, mungkin sekalian saya coba survei ya. Kalau boleh teman-teman yang berhubung ini adalah poin nomor 2, mungkin ketik nomor 2 yang sudah jualan di online delivery tapi masih pakai prinsip seperti ini tadi. Ngomong cara lihatnya gimana ya Mbak Tia ya? Sebentar. Gaptek nih, gaptek. Pencet icon chat, Mas Oki. Oh iya, ini dia. Ada icon chat. Oke. Nggak ada yang ngechat nih, berarti udah pada rata-rata udah pada benar nih. Wah, bagus lah kalau gitu. Kalau gitu bagus. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang ketiga ini terkait laporan keuangan tadi ya. Jadi kesalahan ketiga itu tidak membuat laporan keuangan seminimal-minimalnya laba rugi. Jadi apa sih yang dimaksud laba rugi? Ini contohnya ya yang ditampilkan di sini ya. Laba rugi itu intinya mencakup
pendapatannya berapa atau omsetnya berapa, lalu biaya-biayanya ya, biaya-biayanya bisa kita bagi-bagi lah, kayak misalkan diskonnya berapa kalau kasih diskon. Lalu yang paling penting itu istilahnya harga pokok penjualan, terutama kalau F&B itu penting banget ya, karena biaya terbesar tuh pada umumnya di situ bisa minimal 35%, bahkan kadang-kadang bisa sampai 70%. Jadi itu perlu banget untuk dicatat dan di-track. Lalu biaya-biaya operasional lainnya. Nah, nanti jadi omset dikurangi biaya-biayanya semua, dapatlah laba bersihnya berapa gitu. Nah, kalau untuk laporan keuangan lengkap memang ada yang namanya neraca sama arus kas ya. Dan memang kalau untuk omset tertentu mungkin kayak sekitar, ya kalau udah di atas 50 juta per bulan tuh mestinya wajib lengkap sih. Tapi mungkin kalau di bawah itu coba dimulai dengan laba rugi dulu seminimal mungkin. Gitu. Ini tadi juga udah disurvei ya, yang kebanyakan nggak sempat bikin laporan keuangannya. Nah, ini yang keempat, menganggap bahwa saldo di rekening. Jadi biasanya kalau nggak punya laporan keuangan tuh kan mengandalkannya, oke, kita buka rekening, kita buka internet banking, saldonya ada berapa gitu ya. Nah, yang salah adalah menganggap saldo di rekening itu adalah kayak murni keuntungan dan itu bisa diambil seluruhnya. Maksudnya diambil ini nggak cuma untuk pribadi tadi ya, bukan buat jajan doang, bahkan untuk urusan bisnis pun belum tentu bisa diambil ya. Kayak misalkan, oh apakah kita punya saldo nih, ya udah deh beli stok yang banyak nih mumpung harganya murah gitu katakanlah, habisin duitnya. Atau kita buka cabang baru lagi gitu karena ada duit nih biar bisnis berkembang gitu. Niatnya bagus ya untuk ekspansi bisnis. Tapi yang sering kelupaan adalah bahwa kalau bisnis itu sudah lumrah sekali adanya hutang dalam tanda kutip ya. Walaupun tidak selalu hutang ke bank, itu apa namanya hitungannya ya. Jadi kayak misalkan hutang ke supplier gitu. Jadi misalkan ada supplier yang bayarnya setiap 2 mingguan. Ini kan sering lupa ya, kayak oh kita ada duit padahal sebetulnya di minggu depan ada invoice supplier yang jatuh tempo. Nah, itu satu. Yang kedua, bayar sewa kan 6 bulan, 12 bulan gitu kan, harus benar-benar ditabung ya, disisihkan, ditabung sehingga ketika waktunya jatuh tempo nggak kelabakan gitu. Atau untuk perbaikan atau beli baru mesin-mesin yang misalkan mesin produksi alat masak atau apalah, kalau kafe mesin kopi itu kan perlu di servis berkala atau bahkan diganti kalau sudah beberapa tahun. Nah, itu juga harus dialokasikan gitu. Atau cadangan lainnya untuk mengantisipasi hal-hal tidak terduga ya. Kayak contoh misalkan COVID gitu, tadinya mengandalkan dine in terus tiba-tiba nggak boleh, itu kan jadi tiba-tiba tutup. Nah, itu kan kita perlu cadangan untuk ya minimal biar nggak harus karyawannya semua di layoff gitu atau ditutup atau gimana gitu. Dan nah, intinya itu jadi harus benar-benar dihitung. Jadi tidak, walaupun ada uang di rekening itu mesti hati-hati karena banyak kewajiban lain gitu. Hutang dalam tanda kutip tadi. Atau bahkan hutang dalam arti sebenarnya ya, malah lebih hati-hati lagi kalau ada hutang ke bank gitu misalkan atau ke pihak lain. Terus yang terakhir, nah ini yang penting juga terutama untuk pebisnis F&B, karena tadi HPP itu kan ya rata-rata 50% lah dari omset itu kepakainya untuk HPP. Kesalahannya adalah tidak menghitung HPP yang real. Jadi sudah umum bahwa kalau orang bisnis F&B itu biasanya ngitung food cost dulu sebelum buka ya. Kayak oke, kita mau jualan nasi goreng kira-kira berapa ya biayanya ya buat bumbu-bumbu, buat beras segala macam. Oh, katakanlah biayanya habisnya 10.000, ya udah kita jual 20.000 deh biar marginnya dapat 2 kali lipat gitu. Nah, tapi setelah itu ya udah diasumsikan ya udah pasti untungnya kira-kira segitulah 50%-an atau 2 kali lipat dari modalnya. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Kayak contoh harga cabai itu fluktuatif, kadang-kadang 30.000, kadang-kadang juga 100.000 gitu ya. Nah, itu kan HPP yang direncanakan sama HPP real itu sangat mungkin untuk beda jauh, dan ini memang jadinya harus diupdate secara berkala ya, minimal bulanan gitu. Paling bagusnya sih kalau beneran ngitung ini ya, setiap kali
beli bahan baku dihitung kira-kira ngaruh ke HPP-nya gimana. Selain itu, selain karena perubahan harga tadi, kenapa ngitung HPP real time penting? Yang berikutnya adalah karena kita perlu tahu ya, apakah pemakaiannya itu sudah sesuai resep atau belum. Terutama kalau yang masak itu karyawan gitu kan. Kan biasanya misalkan tadi business owner-nya yang bikin resepnya, tapi yang diminta masak karyawannya gitu. Misalkan satu porsi nasi goreng katakanlah berapa ya, 300 gram nasinya gitu. Tapi karena karyawannya nih baik gitu ke customernya, jadi porsinya dibanyak-banyakin gitu kan, akhirnya walaupun harga nggak berubah, tapi kalau porsinya lebih gede, tapi harganya sama kan juga jadinya marginnya lebih tipis. Sama yang terakhir, sebetulnya kenapa menghitung HPP real itu penting adalah, ya ini mudah-mudahan nggak terjadi ya, tapi ini banyak juga terjadi adanya kebocoran dalam bahan baku ya. Kebocoran itu bisa berarti banyak hal, apakah itu ada waste misalkan, banyak yang busuk, atau ya kadang-kadang terjadi juga ada fraud gitu ya. Kalau misalkan nggak benar-benar dihitung, oke kita jual katakanlah 200 porsi harusnya nasinya sekian, tapi ternyata yang terpakai 2 kali lipatnya, itu kan mulai ini ya, ada apa ya, warning gitu. Jadi kita perlu melihat lebih dalam gitu, dan apa namanya, bahkan bisnis F&B yang besar, yang chain, yang cabangnya udah banyak pun juga sering terjadi kebocoran ini ya, kalau tidak benar-benar melihat HPP realnya secara berkala gitu. Nah, ini tadi kan mungkin terdengar kompleks ya. Jadi sebetulnya ini 5 kesalahan yang paling sering saya temui waktu berinteraksi lah ya sama pebisnis F&B terutama. Jadi insya Allah sih saya cukup yakin kalau misalkan menghindari minimal 3 dari 5 ini, insya Allah bisnisnya teman-teman Bapak atau Ibu tuh akan lebih baik, lebih maju pengelolaan keuangannya daripada 90% bisnis yang ada di luar sana. Itu saya sangat pede sih, minimal 3 dari 5 itu. Nah, tapi memang kita menyadari, saya sendiri pun tahu orang tua saya juga bisnis ya, jadi tahu bahwa hampir semua pebisnis, terutama yang skala UMKM itu istilahnya Chief Everything Officer. Jadi semua tuh dilakukan gitu. Jadi mulai dari marketing, sales, terus produk, packaging, mengelola karyawan dan segala macam. Jadinya kan pusing ya. Nggak cuman pusing, tapi waktunya juga terbatas segala macam. Nah, inilah juga salah satu yang menjadi motivasi saya dan co-founder untuk membuat delegasi itu. Jadi pada prinsipnya kepercayaan yang kami pegang adalah kalau pebisnis itu wajib tahu, nggak boleh delegasi dari sisi membaca laporan keuangan. Nah, kalau itu wajib tuh. Ngerti gimana sih cara baca, minimal laba rugi. Kalau lebih bagus lagi kalau bisa juga menyambungkan dengan neraca dan arus kas. Nah, tapi yang tidak wajib itu adalah cara bikin laporan keuangan. Karena itu memang butuh belajar lah ya, butuh ilmu akuntansinya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mungkin ini saya singkat aja. Jadi kita bikin delegasi, kira-kira kalau ditanya delegasi itu apa, itu bisa dirangkum dengan 1 halaman ini. Jadi kita bantu membuatkan laporan keuangan dengan kombinasi ada akuntan dan ada beberapa teknologi AI-nya juga, otomasi, sehingga business owner tuh cukup melakukan 4 hal. Business owner atau bahkan bisa adminnya sih sebetulnya. Jadi yang pertama adalah menghubungkan akun POS dan online delivery-nya ke delegasi. Lalu yang kedua, setiap kali habis belanja bahan baku atau apapun, cukup difoto aja notanya dan diupload lewat Telegram. Jadi kita bikin bot di Telegram gitu yang terhubung dengan aplikasi. Yang ketiga, upload mutasi rekening lewat Telegram juga, itu gampang ya, tinggal download dari mobile banking terus diupload. Nah, tujuannya kenapa perlu mutasi rekening? Biar akurat sih, karena biasanya kalau dari nota doang kan kadang-kadang ada yang kelewat, nggak kecatat gitu ya. Termasuk biar ketahuan kalau ada pemakaian pribadi juga. Nah, yang terakhir adalah upload data stock opnam. Nah, ini cukup sebulan sekali. Jadi stock opnam tuh ngitung inventory yang ada. Ini agar perhitungan HPP-nya akurat.
Nah, dari situ nanti setiap bulannya output dari delegasi adalah menghasilkan laporan keuangan dan beberapa analisis keuangan. Ini mungkin saya tunjukin singkat aja ya, ini contoh-contohnya ya. Ini ada misalkan berapa sih margin kotornya dari masing-masing channel gitu ya. Channel itu ada yang dine in, ada yang take away, nanti mungkin ada apa ya, platform delivery A, platform delivery B gitu. Kita banding-bandingkan karena masing-masing mungkin beda-beda biayanya. Ini mungkin terlihat apa kompleks ya, tapi ini sederhananya ini ngitung yang tadi saya sebut HPP real tadi per menu ya. Jadi ini contohnya yang di kolom ini kan produk-produknya ya, tongseng kambing, nasi goreng. Terus kita lihat harga jualnya berapa sih, kita bandingkan dengan realisasi HPP-nya nih. Oh, misalkan harga jualnya 22.000, HPP realnya tuh 12.000, hampir 12.800, sehingga HPP-nya tuh sekitar 58%-nya. Misalkan target maksimal 50%, ini kan berarti sudah mulai ada lampu kuning ya. Untuk kita liatin apakah ya intinya biar lebih efisien gitu. Nah, ini contoh salah satu laporan yang kami hasilkan. Nah, sebetulnya banyak banget sih laporan yang kami hasilkan dan itu nggak akan cukup waktunya kalau dibahas sekarang. Nah, mungkin ini terakhir, ini saya skip aja. Ini terakhir dari saya. Jadi apa namanya? Kita ada promo khusus untuk peserta webinar malam ini. Jadi kita ada diskon 35% biaya langganan di bulan pertama. Jadi 35% ini khusus hari ini, karena bukan hari ini. Khusus acara ini, karena kalau nggak lewat acara ini diskonnya beda. Nah, untuk mengklaim diskonnya itu cukup masuk ke link ini, jadi bit.ly/DLE11 ya, DELE11. Nah, ini jangan khawatir kalau ngeklik ini nggak langsung bayar kok. Jadi ini sebetulnya cuman untuk ngisi form, terus nanti akan kita ngobrol lebih dalam gitu ya, kira-kira apakah sesuai kebutuhannya delegasi dengan bisnisnya teman-teman. Nanti mungkin kita juga bisa tunjukkan apa saja sih detail laporan yang biasa dihasilkan delegasi. Kalau misalkan cocok akan dapat diskon 35%-nya, tapi kalau misalkan nggak sesuai juga nggak apa-apa. Nah, tapi mungkin ini kalau perlu di screen capture atau nanti mungkin sama Mbak Tia juga pasti akan dibantu lah ya nge-share linknya gitu. Jadi saya ulangi bit.ly/DELE11. DELE-nya itu ya huruf kapital ya, biar nggak salah. Oke, mungkin dari saya itu aja. Ini kalau mau follow Instagram kita @delegasi.co, website kita delegasi.co. Kalau Instagram saya sendiri saya ketik aja, boleh juga kalau mau follow. Tapi bukan influencer kok, jadi. Nggak apa-apa Mas Oki, berkoneksi. Oke, Mas Oki, tadi ada yang request mau lihat slide bedanya delegasi dengan akuntan biasa. Oh iya, makasih. Oke. Tadi memang sengaja saya skip ya. Dari Mas Rian request katanya mau lihat. Oke. Mungkin saya koreksi dikit ya. Jadi itu bukan bedanya delegasi dengan akuntan biasa, tapi bedanya delegasi dengan pakai software akuntansi ya. Karena biasanya delegasi itu dibandingkan. Orang salah mengira dengan bahwa itu tuh sama kayak software akuntansi pada umumnya. Nah, jadi ada 4 beda utamanya ya. Jadi kalau pakai software akuntansi, itu kan usernya, entah itu ownernya atau akuntannya mesti input sendiri, sama rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu membandingkan sama mutasi rekening ya, biar memastikan lengkap tadi. Nah, kalau sama delegasi itu nanti akan dibantu. Jadi udah nggak perlu input lagi lah. Jadi kan tadi kan cukup foto nota terus diupload, download mutasi rekening terus diupload ya. Lalu yang kedua, kalau masih mau mengerjakan sendiri pakai software akuntansi, itu perlu belajar akuntansi juga agar inputnya tepat gitu. Karena walaupun akuntansi itu bukan rocket science istilahnya, tapi tetap perlu belajar ya biar benar-benar tepat gitu. Nah, kalau pakai delegasi lagi-lagi tidak perlu belajar menyusun laporan keuangan akuntansinya, walaupun tetap perlu tahu cara bacanya ya. Nah, atau yang ketiga, kalau misalkan nggak mau ngerjain sendiri kan biasanya rekrut akuntan. Nah, kalau dengan delegasi sudah nggak perlu rekrut akuntan lagi, karena masuk ke poin terakhir. Jadi kalau biaya akuntan itu kan terutama kalau mau karyawan sendiri ya nggak murah ya.
karena ya memang orang-orang ini kan sudah sekolahnya capek-capek udah lama, jadinya biasanya ya di sekitar 5 jutaan per bulan, itu pun sebetulnya lower end-nya. Nah, kalau delegasi biayanya kita mulai dari 1 juta per bulan, jadi kita tergantung omsetnya, tapi paling murahnya 1 juta per bulan, kira-kira gitu. Dan artinya kalau tadi diskon 35% berarti sisa 650.000 gitu ya. Oke, sip. Makasih banyak Mas Oki. Untuk teman-teman yang tertarik dengan mau nyoba Sama-sama. ini delegasi, dapetin diskon 35%-nya juga nih, bisa langsung klaim dengan klik link yang ada di kolom chat ya teman-teman. Udah kita share juga nih di bit.ly/dele11. Oke, Mas Agung nih ada pertanyaan yang pertama, Mas Oki, ada pertanyaan nih yang pertama dari Mbak Rini Lu. Mas, delegasi ini bisa untuk kontrol stok bahan baku in and out nggak? Sehingga terintegrasi dengan aktivitas produksi F&B-nya. Ya, mohon maaf kalau sekarang belum bisa sih in and out. Jadi kita masih stock optionnya masih dilakukan sendiri gitu. Oke, tapi dari delegasi bisa bantu untuk analisa ya dari stok opnam Betul. yang teman-teman lakukan. Nanti tinggal fotoin Betul, aja, nanti dari delegasi bisa bantu analisa. Oke, lanjut lagi nih dari Karian. Artinya jika mengirimkan foto penjualan harian atau nota penjualan ke Telegram delegasi, kemudian yang input dalam aplikasi itu tim dari delegasinya ya, Mas? Betul. Jadi mungkin lebih tepatnya nggak benar-benar tim ya. Jadi kita kalau yang contoh dari nota itu kita sudah ada kayak teknologi yang bisa ngebaca notanya, terus langsung diekstrak datanya gitu secara otomatis kita simpan gitu. Nah, tetap ada timnya sih untuk memastikan bahwa si mesinnya ini akurat gitu ya. Tapi nggak benar-benar setiap kali ada itu selalu orang baca gitu. Tapi kalau di jawaban sederhananya jawabannya iya, artinya kami yang menginputkan. Oke, tuh kalau notanya tulisan tangan gimana, Mas? Nah ya itu pertanyaan bagus sih. Kalau tulisan tangan memang sekarang masih pakai orang sih. Kalau tulisan tangan tuh agak sulit ya dipakai teknologi. Iya, tapi tenang aja, tetap bakal direkap, Mas. Ya. Dari Mbak Rini Lu, ini admin delegasinya one on one atau pakai bot, Mas Oki? Kombinasi. Jadi kalau adminnya sih memang ada orang ya. Jadi setiap customer atau klien kami akan ada dedicated accountant-nya yang akan kalau ada pertanyaan dijawab. Tapi untuk beberapa task yang simple kayak misalkan narik file apa segala macam itu kita pakai bot gitu. Tapi akan ada orangnya, akuntannya ada. Oke, sip. Menarik banget. Untuk teman-teman yang tertarik mau dapetin diskon 35% delegasi untuk pencatatan keuangan bisnis kulinernya, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya teman-teman. Nanti juga akan dibagikan di WhatsApp grup di bit.ly/dele11. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Oki. Aku izin panggil Mbak Lisa nih. Ada banyak yang bertanya terkait perencanaan keuangan. Mbak Lisa, apakah ada di sana? Ya. Oh, sepertinya sedang away. Oke, Mas Oki, mungkin aku mau nanya sedikit nih terkait tadi kan ada ya slide tentang ternyata profit itu tidak bisa diambil semuanya loh. Kayak misal profit bisnis kita 30 juta ternyata, atau uang yang ada di rekening 30 juta. Sebenarnya berapa persen sih yang bisa kita ambil dari profit ataupun dari uang yang tersedia itu? Ada hitungannya nggak sih, Mas? Iya, ada hitungannya tapi bukan pakai persentase Mbak Tia. Jadi ini tuh biasanya unik per bisnis masing-masing. Nah, yang kita lihat itu apa sebetulnya? Itu adalah kita harus sisihkan uang kita untuk sederhananya untuk dua hal sih. Jadi yang pertama adalah buat bayar hutang yang jatuh temponya segera. Nah, ini makanya nggak bisa dipersentasekan ya. Ini tergantung masing-masing utangnya berapa kan gitu ya. Tergantung itu. Jadi yang pertama kita ada hutang berapa sih yang dalam waktu dekat, dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan, nah itu harus disisihkan. Lalu yang kedua untuk kebutuhan operasional. Jadi, nah ini juga lagi-lagi tergantung operasional. Operasionalnya apa sih? Sederhananya, yang paling simpel itu adalah untuk beli bahan baku sama bayar karyawan. Ya, benar banget. Apalagi THR ya, Mas. Iya, betul. benar. Tiba-tiba udah Ramadan aja. Iya. Langsung terkuras. Ya aku setuju banget sih Mas Oki terkait ceritanya ya. Soalnya aku juga banyak teman-teman juga yang memang mereka ada duit nih, untung besar nih di bulan ini dari bisnis kuliner. Lalu akhirnya buka cabang di mana-mana, buka cabang 1, 2, 3, 4, beli mobil lah, beli inilah, beli itulah. Ternyata
ketika waktunya bayar gaji karyawan, ketika waktunya bayar supplier, itu uangnya nggak ada. Itu bener banget sih Mas Oki. Jadi memang harus kita laporan keuangan tuh harus ada gitu. Oke, Mbak Lisa, aku mau lanjut nih. Ada yang bertanya nih Mbak Lisa. Aku ke Mbak Lisa dulu ya Mas Oki. Oke, Mbak Lisa ada yang bertanya nih dari Mbak Hana Tasya. Izin bertanya, bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan keuangan dalam merintis bisnis agar selalu stabil setiap harinya? Dan pembagian untuk dana darurat. Gimana tuh? Dan yang pertanyaan kedua, jika misalkan terjadi pengeluaran di luar list perencanaan, apa yang harus dilakukan? Halo, Mbak Lisa? Iya, Mbak Tia. Oke, sip. Ini jadi satu orang nanya dua ya, Mbak? Iya. Jadi bingung. Oke. Yang pertama tadi gimana Mbak? Maaf Mbak, bisa diulangi nggak satu-satu dulu ya? Oke. Jadi yang pertanyaan gimana nih Mbak Lisa, bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan keuangan dalam merintis bisnis agar selalu stabil setiap harinya? Dan dalam menyisihkan dana daruratnya ini Mbak Lisa. Kan kita biasanya memang nggak stabil ya gitu. Oh, oke. Jadi bagaimana untuk keuangan dari segi bisnis itu stabil supaya bisa nyisihin untuk ke dana darurat gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke. Jadi balik lagi mungkin ke ilmu basic bisnis ya. Jadi memang harus konsisten gitu ya. Mungkin tambah ke kalau misalkan intinya penghasilannya bisa dapat lebih stabil gitu ya, lebih banyak gitu ya. Jadi berarti harus ke mana? Sales marketingnya ya, mungkin strategi dari marketingnya supaya bisa lebih banyak pelanggan gitu ya Mbak Tia ya. Dan kita juga harus konsisten untuk mensisihkan. Jadi berapapun yang didapatkan, lo bisnis kan emang nggak stabil ya, naik turun gitu ya, up and down. Tapi kita tuh punya alokasi berapa nih yang mau kita alokasikan untuk dana darurat. Jadi berapapun itu dapatnya gitu ya, misalnya 10%. Misalnya hari ini gitu dapat ini hitungan aja, misalnya hari ini dapat 100.000, besok dapat 300.000, dapat 500.000. Angkanya emang beda-beda gitu ya, tapi bisa konsisten dari segi misalkan kita ambil dana darurat 10%. Jadi nggak terhitung dapatnya berapa, tapi tetap dialokasinya gitu, 10% untuk diambilkan ke dana darurat, kayak gitu sih, berarti ya. Oke, lanjut Mbak Lisa. Jika misalkan terjadi pengeluaran di luar list perencanaan, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ada pengeluaran di luar, ini ya, apa namanya, kita udah bikin budgeting gitu kan ya, ini hanya boleh pos-posnya udah kita bikin anggarannya gitu, tiba-tiba ada perencanaan di luar itu. Nah, biasanya kalau di dalam ilmu perencanaan keuangan itu boleh ngambil di salah satu pos yang memang belum urgent banget untuk kepake gitu. Biasanya yang diambil adalah di dana darurat ini sih gitu. Jadi ibaratnya kayak kita tuh pinjem, kayak kalau utang kan mungkin ke pihak lain ya. Jadi kayak kita tuh utang tapi ke diri kita sendiri, tapi di pos nih. Misalkan kita ada pengeluaran tadi yang dari alokasi ideal penghasilan gitu ya, misalkan pengeluaran rutin bulanannya agak lebih bengkak gitu ya di satu bulan itu gitu. Aduh, mau ngambil di pos mana ya? Nah, misalnya ngambil dulu deh, pinjam dulu di pos dana darurat. Nah, itu tuh nanti bulan depannya kalau misalnya kita ada kelebihan, kita tuh harus cepet-cepet balikin lagi ke pos dana darurat yang tadi kita pinjem. Kayak gitu, Mbak Tia. Jadi ya kalau misalkan pinginnya sih idealnya tuh jangan ada pengeluaran yang di luar yang udah dianggarin ya, tapi kalau misalnya pun itu ada gitu. Jadi salah satu ngambil dulu misalkan mau di dana darurat atau ngambil di investasi, tapi kalau misalkan itu nanti bulan depannya ada surplus, ada kelebihan, itu harus segera cepat dibalikin. Kayak gitu, Mbak Tia. Oke, Mbak Lisa, lanjut nih. Dari Kak Yai Pekswardi, bagaimana cara teknis pemisahan semua dana-dana yang tadi Mbak Lisa sebutkan? Apakah perlu punya banyak rekening agar tidak tergoda untuk mengambil dana-dana ini untuk peruntukan yang berbeda? Ya, jadi kalau di dalam pengelolaan keuangan keluarga itu memang idealnya itu juga dipisah-pisah rekeningnya. Kalau tadi saya bilang antara keuangan keluarga dan keuangan bisnis itu rekeningnya dipisah. Nah, tadi saya mau jelasin, ternyata udah ada yang nanya ya. Jadi di dalam keuangan keluarga itu minimal punya 3 rekening. Jadi minimalnya ada 3 rekening yang memang peruntukannya berbeda. Yang pertama adalah untuk rekening
operasional atau kebutuhan sehari-hari, misalkan beli makan, beli yang belanja bulanan kayak gitu. Yang kedua adalah rekening dana darurat, karena rekening dana darurat ini kan tadi sebenarnya nggak boleh dikotak-atik ya, tetap aja di situ hanya boleh diambil kalau terjadi situasi krisis gitu ya, yang tadi contoh kayak suami di PHK tiba-tiba, atau terjadi bencana alam, atau terjadi orang tua kita yang sakit kayak gitu. Dan yang ketiga ini adalah rekening tabungan atau rekening investasi. Jadi tabungan itu misalkan saya bilang tabungan itu dia kayak lebih ke jangka pendek. Jadi setahunan deh, misalkan anak kita sekarang di TK besar gitu ya, yang tahun depan tuh dia udah masuk SD, dan kita itu nabungin buat masuk biaya pangkalnya, misalnya biaya masuk pangkalnya sekitar 5 juta. Kita bagi, misalkan setiap bulan kita nabung 500.000 di situ. Nah, itu tuh tabungannya juga nggak bisa dikotak-katik karena kan udah setahun ke depan kayak gitu. Atau misalkan kita mau investasi. Nah, saya sendiri pun di keuangan keluarga itu juga ada beberapa rekening yang memang saya ada 2, suami ada 3, terus investasi kita juga ada rekening lagi gitu ya, misalkan di rekening saham juga ada, reksadana juga ada. Memang pembagiannya memang harus dipisah-pisah karena memang tujuan keuangannya beda-beda. Kayak gitu, Mbak Tia. Oke, sip, menarik banget nih. Mbak Lisa, ada pertanyaan dari Kak Cindy. Kak, keuanganku berantakan karena masalah hutang piutang. Kira-kira kalau persenan keuangan dibesarkan lagi di bagian hutang piutang, apakah masih tergolong sehat atau tidak? Jadi, ya gimana Mbak Lisa? Jadi kalau misalnya kita ngelihat tadi alokasi ya, di utang itu sekitar 30 sampai 35% yang boleh untuk cicilan gitu ya, boleh untuk utang. Dan utang pun juga dibagi jadi 2. Nah, utang ini ada 2. Yang pertama adalah utang produktif. Utang produktif itu biasanya kayak kita ngambil cicilan rumah, kayak KPR, kayak gitu. Yang mana at the end of periode utang itu kan kita akan mendapatkan satu aset. Yang mana aset yang namanya rumah itu kan pasti akan seiring berjalannya waktu akan semakin berkembang. Dalam arti aset kita itu semakin berkembang. Jadi kita itu aset produktif. Nah, juga utang untuk modal usaha. Jadi karena kalau misalnya kita utang untuk modal usaha untuk membesarkan bisnis kita, kan bisnis kita akan semakin membesar gitu ya. Kita terpacu juga untuk mengembangkan bisnis kita, membayar cicilan utangnya ini dan untuk demi membesarkan bisnis kita. Nah, yang kedua itu ada namanya utang konsumtif. Utang konsumtif itu misalkan kita ngambil mobil, yang mana mobil itu kan, atau kendaraan ya, mobil atau motor itu kan dia nilainya akan semakin turun gitu ya, atau barang-barang branded atau barang-barang elektronik, gadget kayak gitu. Atau misalkan emak-emak cicilan, ada panci, ada apa segala macam alat rumah tangga, nah itu konsumtif kayak gitu. Nah, baik konsumtif maupun produktif itu totali di dalam satu keuangan keluarga itu sekitar 30 sampai 35%. Nah, kalau lebih dari itu, nah berarti bisa jadi kurang sehat nih keuangannya, Mbak Tia. Kayak gitu sih. Oke, tapi boleh atau enggak nih Mbak Lisa berarti? Kalau boleh, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi mungkin ada bagian pos yang kita harus rela itu berkurang. Contohnya misalnya gini, dari 100% tadi kan idealnya tipe 1 ya, masih ada cicilan itu kan 30% di cicilan, 40% di pengeluaran bulanan. Kalau memang cicilannya itu misal cicilannya itu harus di 50%. Misalkan, berarti kan dia nggak siap, mungkin dia pengeluarannya harus di 30%. Kayak gitu loh Mbak Tia. Jadi harus ada yang lebih dikurangin. Kayak gitu. Oke, siap. Aku move dulu ya ke Mas Oki. Mas Oki, tadi kan kita udah ngobrolin soal personal financial planning. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya lagi nih terkait perencanaan keuangan di bisnis gitu. Nah, kalau misalnya untuk perencanaan keuangan di bisnis itu sebenarnya ada rasio-rasio sehatnya nggak sih, Mas Oki? Misal berapa persen cost untuk gaji karyawan, berapa persen HPP yang sehat gitu. Ada nggak sih rasio sehatnya, Mas Oki? Ada. Mungkin saya kasih contoh di F&B aja ya. Jadi rasio sehat itu biasanya tergantung bidang usahanya, tapi berhubung ini kebanyakan F&B, saya coba kasih di situ ya. Jadi kalau HPP, mungkin HPP dulu karena itu yang paling besar, jadi HPP itu idealnya di bawah 50%. Tentunya semakin rendah semakin bagus ya. Jadi kalau yang marginnya tinggi itu biasanya HPP-nya bisa sekitar cuma 35% sampai 40% itu udah bagus banget. Kalau di atas 50% itu
kalau mungkin kalau 55-60 itu sebenarnya sudah tergolong tinggi, walaupun ya masih bisa lah, tapi itu sudah tergolong tinggi. Nah, kalau Agak udah danger ya. 70% itu bahaya ya. Kalau udah Oke. 70% itu bahaya, tapi itu terjadi ya. Maksudnya bahaya itu bukan berarti orang jarang mengalami, tapi cukup sering terjadi sebetulnya. Itu HPP. Dan itu yang paling harus HPP ini. Pertama lu, jadi ya besar itu ada kalau untuk bikin HPP, yang kedua itu adalah kawan, yang itu adalah biasanya sewa kalau tempatnya nyewa gitu ya. Kalau untuk biaya karyawan itu maksimal di 20%-an atau 25% itu udah maksimal banget ya. Jadi kalau yang bagus tuh di sekitaran 10-15%. Nah, biaya karyawan ini juga termasuk kalau ownernya ngambil gaji juga ya, itu dianggap juga biaya karyawan ya. Nah, terus yang terakhir tuh yang biaya sewa tempat atau biaya tempat lah ya, kalau entah itu beli, sewa atau apapun modelnya. Jadi biaya tempat itu maksimal 10%. Tapi 10% itu juga tergolong tinggi sih. Jadi sebetulnya kalau bisa di sekitaran 5% yang bagus. Nah, ini sebetulnya juga, nah kalau biaya tempat ini tuh sebetulnya adalah salah satu acuan untuk memilih tempat ya. Untuk yang mau bikin baru atau usaha baru. Jadi terutama dibandingkan sama biayanya ya. Jadi ini kalau rule of thumb yang saya pakai tuh biasanya, oke, di sini misalkan sewanya 5 juta. Nah, apakah lokasi ini tuh kira-kira dengan traffic segala macam itu bisa menghasilkan minimal 100 juta omsetnya gitu sih. Jadi biar biaya sewa ini 5% dari omsetnya. Oke. Mungkin gitu ya. Ya. Jadi tidak nyewa tempat yang lebih. Jadi kayak kalau nyewa tempatnya 2 juta tapi di situ omsetnya cuma 10 juta ya jadi mahal juga gitu. Cara Itu paling. analisanya gimana tuh Mas Oki? Harus nyobain dulu dong berarti? Atau kita bisa punya ada metode yang lain? Bisa beberapa kali. Kalau analisa tempat itu biasanya yang paling simpel itu yang pertama pastikan biasanya dilihat trafficnya sih. Jadi kalau yang serius itu biasanya memang beneran ngitung gitu sih. Jadi kayak entah sehari atau 2 hari duduk di situ lah, mungkin di kafe dekat situ atau gimana, beneran ngitung itu ya. Dihitung berapa sih traffic selama berapa jam tuh, berapa orang yang lewat dan segala macam. Itu terus Observasi langsung sama ya? betul itu apa istilahnya ya? Ya, Itu sering observasi ngelakuin langsung. tapi istilah Iya. ya langsung ke Oh, tempatnya lah ya. mm, Terus mm, yang mm. kedua, waktu ngelakuin itu juga dilihat yang lewat itu apakah termasuk segmennya yang ditargetkan gitu ya. Karena kan mungkin F&B juga macam-macam kan, ada yang misalkan kita bikin produk kopi, apakah ini yang segmen harganya murah atau segmen yang premium dan gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, dan dari delegasi juga bisa bantu analisain ya Mas Oki, ini kira-kira masih sehat atau enggak biayanya, iya nggak Mas Oki? Bisa. Betul. Jadi di kita tuh selain bikin laba rugi juga kita hitungkan lah ya rasio-rasio tadi sehingga bisa di-highlight mana-mana yang kira-kira biayanya perlu ditekan atau perlu diefisienkan. Oke, Mas Oki, aku kan tahu nih delegasi sebenarnya lebih dari sekedar asisten virtual keuangan ya. Mungkin boleh di-spill sedikit nih Mas Oki fitur-fitur lainnya yang fitur-fitur unggulan lah dari delegasi selain bisa bikin laporan keuangan. Karena saya tahu ini delegasi bagus banget ya. Oke. Ya. Tadinya tidak berniat terlalu jualan, tapi berhubung mungkin kalau ternyata membantu, ini saya coba tampilin ya. Sebentar ya, saya share screen. Jadi salah satu yang bisa dibilang paling banyak dicari gitu ya dari delegasi itu ada satu laporan yang kita sebutnya menu engineering. Bukan kita sebutnya sih, ini terminologi umumnya adalah menu engineering ya, atau kalau di non F&B itu product mix istilahnya. Bentuknya kayak gini, tapi jangan terintimidasi dulu. Jadi ini sebetulnya sederhananya adalah matriks sumbu X-nya itu laba kotornya, gross margin per produk ya. Jadi ini titik-titiknya itu produk-produknya kita mapping berdasarkan sumbu X-nya gross margin, sumbu Y-nya penjualan.
Nah, dari sini kita bagi 4 kuadran kan. Ini tuh artinya apa sih? Jadi contoh ya, kuadran yang kanan atas tuh istilahnya stars. Dengan kalau dari kata-katanya stars tuh artinya ya produk andalannya lah ya. Ini yang nggak cuman laku banget karena dari sisi penjualannya tinggi, tapi juga marginnya tinggi gitu. Begitu sebaliknya kalau yang docs yang di kiri bawah, jadi itu yang udah marginnya rendah, penjualannya pun nggak banyak. Nah, setelah dan gunanya ini di mapping itu apa? Jadi kita bisa atur strateginya itu berdasarkan produknya ya. Jadi contoh mungkin kalau orang makan di restoran itu kan sering nanya juga kayak misalkan ke waiternya, Mbak atau Mas, favoritnya di sini apa gitu kan. Ya. Dan pasti kan sering juga dapat jawaban, oh itu tergantung selera gitu ya, atau semuanya favorit. Nah, itu pasti sering lah, walaupun nggak semua tapi pasti sering. Nah itu kan kalau kita sebagai pebisnisnya itu kan opportunity loss ya. Ya. Coba misalkan pedagang yang produknya ini, kalau ditanya gitu dijawab semuanya favorit, nanti kalau pesennya tongseng ayam kan jadi nggak bagus juga karena marginnya rendah ya. Itu kan sebetulnya opportunity untuk oh ya produk starsnya yang dimajuin, oh ya di sini favoritnya nasi goreng sapi gitu kalau contoh pakai ini. Ini kan harusnya jawaban yang paling bagus. Kenapa? Karena itu populer, artinya harusnya enak ya. Kalau orang suka populer harusnya enak dan juga baik juga buat bisnis kita, marginnya tinggi. Nah ini kira-kira sih gitu. Oke, sip. Berarti ini nanti dari delegasi juga bisa bantu untuk kasih tahu ya, ternyata produk ini loh, produk star kamu yang harus kamu rekomendasiin ke customer. Ini loh produk yang ya udah yang penting ada aja, tapi nggak usah direkomendasiin banget lah. Betul. Atau Gitu ya bahkan Mas mungkin produk Oki. yang ini kayaknya perlu di repackage deh, ini kayaknya nggak oke gitu, entah di drop atau di gimana lah diubah gitu. Oke, menarik banget sih Mm-mm. Mas Oki. Oke, Mas Oki berhubung udah jam segini nih teman-teman, boleh kita foto bersama dulu ya teman-teman yang masih standby. Boleh kita on cam, kita mau foto bersama dulu. Mas Oki mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Hanasuki. Apakah Oh iya. delegasi bisa bantu untuk perhitungan pajak? Ya, mohon maaf sekarang belum bisa, tapi akan segera bisa. Jadi ini sedang digodok lah apa development dari sisi pajaknya. Tapi kalau masih sekarang banget, mohon maaf belum bisa. Nanti pasti ketika kita sudah launch akan dikasih tahu sih. Gitu. Oke, makanya jangan lupa Nah, follow Instagramnya delegasi ya, delegasi.co, nah. biar nggak ketinggalan. Oke, teman-teman, boleh kita open cam dulu, teman-teman semua, kita foto bersama yang masih standby. Nanti yang mau di-tag di Instagramnya juga boleh ya, nanti kita posting. Oke, boleh, ayo aku tungguin nih teman-teman, boleh dirapihin dulu nih rambutnya, topinya cakep banget nih, Pak Samsung, oh nggak ada namanya. Oke, Mas Rian, Bu Dira, Bu Yayu, Ahilman, Mas Hidayatul. Oke, sip. Oke, boleh teman-teman kita foto bersama dulu ya. Oke, boleh ditunggu teman-teman yang masih mau on cam. Saya hitung sampai 3, boleh semuanya senyum ya. Siap? Oke, masih ada yang mau on cam lagi. Oke, boleh ditunggu. Oke, ditunggu. Sip. 1, 2, 3. Sip, sekali lagi ya. Boleh? Saya hitung. Sebentar, save dulu. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berfoto bersama, yang sudah on cam nih. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa diskusi lebih lanjut ya di WhatsApp group. Mbak Lisa juga masih akan jawab-jawabin pertanyaan teman-teman nanti di WhatsApp group. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang delegasi juga bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group ya, teman-temannya juga. Untuk teman-teman yang mungkin bisnisnya adalah mau buka kemitraan nih, mau buka franchise atau mau buka kemitraan, teman-teman bisa ikutan event kita di minggu depan ya, Ilmu Kemitraan 4.0, Kupas Tuntas menyusun sistem kemitraan dan franchise bisnis kuliner, hari Minggu tanggal 4 Desember di Warung Abnormal Jating Makmur. Untuk teman-teman yang tertarik buat ikutan, bisa langsung daftar di bit.ly/kelas kemitraan. Dan juga untuk teman-teman yang mau gabung jadi member pengusaha kuliner ID, boleh banget ya, bisa klik link yang ada di deskripsi WhatsApp group, supaya nggak ketinggalan nih info-info dari
eventnya Pengusaha Kuliner ID. Dan juga untuk yang mau dapetin diskon 35% delegasi, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya teman-teman, atau nanti akan di-share juga di WhatsApp group di bit.ly/dele11, karena delegasi ini bisa ngebantu teman-teman banget ya, memudahkan banget untuk bisa punya laporan keuangan tanpa harus repot input-input. Cuma dengan foto nota belanja aja udah laporannya kelar. Nanti di akhir juga delegasi bisa bantu untuk bikinin analisanya semua lengkap rapi, teman-teman tinggal baca aja. Dan kalau misalnya mau konsultasi langsung sama Mas Oki, sama orangnya delegasi juga bisa ya Mas Oki ya. Nanti bisa langsung Ya, calling-calling insyaallah. aja. Atau bisa DM Mas Oki juga ya, tadi ada Instagramnya. Bisa. Oke, makasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah join. Thank you juga untuk pemateri kita hari ini, ada Mbak Lisa, Mas Oki. Sampai ketemu di event-event Pengusaha Kuliner ID selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh no!